pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita kelas dipimpin doa. Syahrat, hormat, berat, teka, berat, dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qabil zinni ilman warzuqni fahman. Amin. Baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Selanjutnya ibu akan absen kalian ya. Bu Alvira, Bu Andri, Hadir Bu. Elvi, Hadir Bu. Nadia, Hadir Bu. Putriani, Hadir Bu. Wiwit, Hadir Bu. semuanya hadir ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai memasuki pembelajaran hari ini, kita akan melakukan SBK tepuk semangat dulu. Silakan anak-anak ibu berdiri semuanya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, semangat, Satu kali lagi. semangat, semangat. Baiklah, ibu mau bertanya kepada anak ibu, apa saja wujud benda yang kalian ketahui? Ada Cair, gas, ya. Apa wujud benda dari air? cair, Nah, kalau kursi, apa wujud bendanya? padat, Ya, kalau hembusan angin? gas. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengenali wujud benda dan perubahannya, menjelaskan proses perubahan, serta memahami cara melalui pengamatan dan percobaan sederhana. Nah, ibu akan memperlihatkan sebuah video mengenai wujud zat dan perubahannya. Berikut skema perubahan wujud benda. Perubahan benda padat menjadi Silakan diamati ya. disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan membun. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan pengerisan. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan mencair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global,
es ditutup juga akan mencair. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair setelah didiamkan di suhu ruangan lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Magma yang tadinya panas setelah terkena udara dingin lama-lama juga akan membeku. Menublir. Menublir merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang tinggi. Contoh dari menublir adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau menyublir. Contoh lain dari menyublir adalah kabur barus. Kabur barus yang diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan habis menjadi gas. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita. Pada lokomotif kereta, sistem pembakarannya juga menghasilkan uap. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas di udara mendidih. Contoh dari mengembun adalah danau yang dingin di pagi hari serta pegunungan yang diselimuti dengan kabut. Kota-kota besar di pagi hari yang diselimuti kabut pula. Udara yang dingin menyebabkan terbentuknya embun. Mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari mengkristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Sari tersebut akan dikristalkan menjadi gula pasir. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, siapa yang dapat menyimpulkan apa yang ada di dalam video tadi? Tahu? Ya, gas yang cair, dari padat ke cair, cair ke padat, gas ke benda padat menjadi berubah. Ya, kristal. Cair ke gas menjadi lumut. Ya. Nah, jadi perubahan wujud zat itu adalah proses ketika benda berubah bentuk padanya panas atau dingin. Nah, contohnya es mencair jadi air, air menguap jadi uap, dan uap bisa mengembun jadi air kembali. Nah, semua perubahan itu dipengaruhi oleh suhu atau kalor. Nah, Ibu mau tanya, apa yang terjadi jika es batu dibiarkan di tempat yang panas? Cair. Ya, itu artinya es batu
wujud dari apa ke apa? Daripada ke cair. Ya, daripada menjadi cair. Nah, sampai di sini sudah paham semuanya? Paham, Bu. Nah, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Silakan duduk di kelompok. Yani, Elvi sama Elvira satu kelompok. Andin satu kajian sama satu kelompok ya. Ya, Bu. Happy birthday to you. Ya, udah sampai ya, sudah. Nah, sebelum itu coba perhatikan ke depan dulu. Nah, itu akan menjelaskan tata cara pengerjaan LKPD-nya. Nah, yang pertama kalian baca perintah soal di dalam LKPD ini, terus amati, lalu kalian akan melakukan percobaan. Nah, coba baca dulu petunjuk pertamanya itu apa? Guru memanaskan lilin di dalam korek api. Nah, coba baca perintah selanjutnya. Sambil kalian melihat ini ya, kalian isi LKPD-nya langsung ya. Udah tahu kan? Nah, apa yang kalian dapat amati ketika lilinnya meleleh? Baca petunjuk 2. Meletakkan sedikit mentega di atas sendok logam. Nah, coba letakkan di atasnya ya. Nah, coba sambil dilihat apa yang terjadi ketika mentega ditaruh di atas sendok cair. Cair. Ya, cair kan? Coba baca petunjuk yang ketiga lagi. Guru meletakkan sedikit air dalam sendok logam. Selanjutnya letakkan air di atas Sendok.
Mendidik. Airnya menjadi mendidih. Nah, sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Nah, silakan dikerjakan LKPD tadi ya. Baik, Bu. Silakan diisi LKPD-nya ya. Udah siap? Belum, Bu.
Sudah, Bu. Kelompok 1 udah siap? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau udah siap, Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan dulu untuk membacakan hasil presentasinya. Maju ke depan dulu, kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang menyebabkan lilin dan mentega berubah wujud panas sehingga menyebabkan meleleh lilinnya dan mentega. Yang kedua, apa perubahan wujud bisa kembali seperti semula? Bisa. Contohnya seperti padat ke cair seperti es, cair ke gas seperti embun. Yang ketiga, sebutkan contoh perubahan wujud zat lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti padat, seperti truk, lereng, batu, tas, dan lain sebagainya. Sedangkan cair itu susu, minyak, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Selanjutnya, perwakilan kelompok 2 bisa maju ke depan. Yang pertama, apa yang menyebabkan lilin dan mentega berubah wujud? Jawabannya karena dipanaskan di atas api. Yang kedua, apakah perubahan wujud zat bisa kembali seperti semula? Jelaskan. Bisa, karena zat cair bisa dimasukkan di tempat dingin atau kulkas akan menjadi benda padat seperti es batu. Setelah padat, es batu kita taruh di luar ruangan yang panas akan mencair dan menguap. Uapan akan menjadi embun atau air. Yang ketiga, sebutkan contoh perubahan wujud zat lain dalam kehidupan sehari-hari. Benda padat adalah es batu, kayu, logam, sedangkan cair, air, minyak, darah, gas, udara, oksigen, karbon dioksida. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Nah, sampai di sini sudah mengerti kan? Mengerti. Nah, silakan duduk kembali seperti semula. Nah, Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Nah, lembar evaluasi ini dikerjakan secara mandiri, tidak berkelompok lagi. Nah, Ibu. Silakan dikerjakan, kalau udah siap kumpulkan ke depan. Baik, Bu. Kalau udah siap, boleh kumpulkan ke depan. Baik, Bu. Udah siap kok. Kumpulkan ke depan. Nadia, belum? Belum pertama. Nanti, oke. Tadi belum lagi, belum kok. Nah, semuanya sudah paham kan? Paham. Seperti itu. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat belajar bahwa benda bisa berubah wujud karena pengaruh panas atau dingin. Misalnya tadi es mencair jadi air, air menguap jadi uap, dan uap bisa mengembun jadi air kembali. Nah, perubahan wujud zat bisa terjadi tadi dari padat ke cair, cair ke gas, dan sebaliknya. Semua perubahan itu terjadi karena adanya kalor. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas menyiapkan kembali. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak,
Terima kasih anak ibu hadir di pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.